QS. S. Al-A'raf ayat 120. Menghadirkan momen yang sangat sunyi, namun mengguncang. Para penyihir itu tersungkur dalam sujud. Tidak ada debat panjang. Tidak ada proses dramatis, sekali hakikat tampak. Tubuh mereka langsung jatuh dalam penghambaan. Di dalam Al-Quran, sujud ini terasa seperti bahasa jiwa yang akhirnya mengenali sumbernya. Melalui kejernihan batin Ibnu Atta' Allah Al-Iskandari, ayat ini menggambarkan salah satu rahasia terdalam marifat. Ketika hati benar-benar melihat, ia tidak lagi pandai berdiri, ia ingin merunduk. Bayangkan, seseorang yang lama mencari air di padang pasir, lalu tiba-tiba menemukan mata air asli. Tidak perlu disuruh minum, keraguan berhenti bekerja. Hakikat pertama, sujud adalah runtuhnya perlawanan ego. Selama ego merasa tahu dan mampu, manusia cenderung tegak. Namun saat kebenaran menyentuh inti kesadaran, muncul kepasrahan alami. Ibnu Athaillah memberi isyarat halus dalam hikmahnya. Cahaya marifat tidak masuk ke hati yang masih penuh klaim diri. Menariknya, sujud bukan tanda kelemahannya, tanda bahwa jiwa berhenti berpura-pura mandiri. Hakikat kedua, hidayah bisa datang secepat kilat. Beberapa saat sebelumnya, mereka adalah pembela kebatilan. Sekejap kemudian, mereka bersujud. Ini memberi pelajaran besar dalam tazkiyatun nafs. Perubahan terdalam tidak selalu bertahap, kadang berupa lompatan kesadaran. Seperti malam yang tiba-tiba sadar bahwa fajar sudah muncul. Karena itu, para arif jarang meremehkan siapapun. Hati manusia selalu berpotensi berbalik menuju cahaya. Hakikat ketiga, marifat melahirkan kerendahan spontan, bukan dibuat-buat. Kerendahan yang dipaksakan terasa berat, tetapi ketika hati melihat keagungan Allah, kerendahan menjadi alami seperti daun yang jatuh tanpa suara. Ada paradoks indah. Semakin seseorang mengenal kebesaran Tuhan, semakin ia tidak merasa besar. Inti marifat dari ayat ini, tujuan perjalanan ruhani bukan sekadar mengetahui Allah, tetapi sampai pada keadaan batin yang mudah tunduk. Sujud di sini bisa dibaca lebih luas daripada gerakan fisik. Ia adalah posisi eksistensial kesadaran bahwa seluruh hidup bergantung padanya. Ayat ini juga mengisyaratkan tahap halus perjalanan jiwa. Awalnya, manusia ingin memahami kebenaran, lalu ia mulai menerimanya. Akhirnya ia ditaklukkan olehnya. Dan ketika sudah ditaklukkan oleh kebenaran, hidup terasa berbeda, lebih ringan. Karena tidak lagi harus menopang keakuan sendirian. Perhatikan satu fenomena batin yang sering luput. Orang yang hatinya mulai mengenal Allah, biasanya lebih mudah tersentuh oleh ayat, oleh keheningan, bahkan oleh kesadaran akan napasnya sendiri. Seolah ada pusat